Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Okay my lovely student. Is it beautiful day today? Of course, yes. Okay. Welcome back to Berpisah Class, a class for wherever you are. Before we are going to discuss about our lesson today in this beautiful day, so don't forget to subscribe this channel. Okay, my lovely students, sekarang kita mulai belajarnya. Silahkan buka buku halaman 99, chapter 5. Oke, judulnya It is a beautiful day. It's a beautiful day. Nah, sudah dibuka? Oke, sudah ketemu? Oke, good. Nah, look at this picture. Silahkan lihat gambar ini. Oke, sudah diperhatikan? Sudah dilihat? Nah, what do you see in this picture? What do you see in this picture? Apa yang kamu lihat di gambar ini? Apa saja yang terlihat di gambar ini? Oke, a park, sebuah taman. Oke, apa lagi? Garden lamps. Oke, lampu-lampu taman. Kemudian butterflies, kupu-kupu. Selanjutnya flowers, ya, flowers, bunga-bunga. Jadi karena flowersnya banyak, jadi dikasih S. Sama juga dengan garden lamps, karena ada 2 lampu taman, dikasih S di belakangnya. Gitu juga dengan kupu-kupu. Kupu-kupunya ada 2, maka dikasih IS. Butterflies, karena di belakangnya hurufnya adalah berakhiran Y. Nah, apalagi? What else? Could be cans. Ada tong sampah. Oke, good. Next. Student. Oh iya, ada gambar studentnya juga di sini ya. Siswa-siswa yang lagi belajar di taman. Oke. Nah, my lovely student, apakah masih ada? Silahkan disebutkan. Oke. Nah, what do you think about the park? What do you think about the park? Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu tentang taman ini? Is it beautiful? Is it colorful? Okay. Yes, it is beautiful. Yes, it is colorful. Oke. Sekarang pembelajaran kita tentang It's a beautiful day. Nah, kita akan mempelajari tentang ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi, meminta dan memberi informasi tentang kualitas seseorang atau orang, binatang atau hewan, benda-benda yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, untuk mengkritik, dan juga memuji mereka. Sekarang buka halaman 100. Di sana ada conversation antara Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Oke, pertama Siti. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park.
Kemudian dijawab sama Lina, I do too. This is a wonderful park. Kemudian Edo lagi, look, there are butterflies. They are pretty, jawab Dayu. Kemudian Benny, there are garbage can too. We can keep this park clean. Kemudian Udin terakhir menjawab, I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it's a beautiful day. Sekarang kita coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siti, this park is shady. Taman ini teduh. And the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya berwarna-warni. I like this park. Saya suka taman ini. Kemudian Lina menjawab, I do too. Saya juga suka. This is wonderful park. Ini taman yang sangat bagus atau yang luar biasa. Kemudian Edo menjawab, look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu. Kemudian Dayu juga menjawab, they are pretty. Mereka cantik. Nah, they ini mengacu kepada kupu-kupu tadi. Kemudian Benny menjawab, they are garbage can too. Ada juga tong sampah. We can keep this park clean. Kita dapat menjaga taman ini bersih. Kemudian Udin, I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya sangat menyenangkan atau cuacanya menyenangkan. This park is beautiful. Taman ini indah. And it's a beautiful day. Dan ini adalah hari yang indah. Oke. Bisa dicobakan, silahkan dicobakan dengan teman-temannya. Sudah selesai mencobakannya dengan teman-temannya. Sekarang buka halaman 102. Oke, 102. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, we will work in group. We will list the speaker statement about the park. Kita akan kerjakannya berkelompok. Kita akan list apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di taman tadi. Jadi kita akan list satu persatu. Nah, here are what we'll do. Apa yang akan kita lakukan? Oke, we will work in group. Pertama, we will study the example carefully. Oke, kita pelajari dulu contohnya nanti pertama. Kemudian, we will copy and handwrite them in our notebook. Kemudian dicatat lagi di dalam buku. Setelah itu, yang kedua, second, we will discuss to find the speaker statement about the park. Kita akan diskusikan apa yang ditemukan oleh teman-teman tadi di taman. Kemudian yang ketiga, every one of us will handwrite the sentence on a piece of paper. Setelah itu, salah satu atau setiap orang ya dari kelompok harus menulis kalimat-kalimatnya di dalam kertas. Terakhir, in each group we will read all the sentences to each other orally. Jadi terakhir harus dibacakan ya. Nah, boleh menggunakan kamus. We will use a dictionary. We will spell the word and use punctuation mark and capital letter correctly. When we are writing, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Oke, nah sekarang kita lihat list dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh teman-teman di taman tadi. Nah, ini contohnya. Contohnya, according to the student, the mark has the following. Nah, contohnya yang kalimat pertama, apa yang dikatakan tadi? This park is shady. Oke. Nah, yang kedua apa? The flowers are colorful. Oke. Yang ketiga, there are butterflies there. Yang keempat,
The butterflies are pretty. Nomor 5, they are garbage can. Nomor 6, we can keep this park clean. Nah, kemudian Siti likes the park because Siti suka taman itu karena apa? Yang pertama alasannya, the park is shady. Yang kedua, the flowers are colorful. Kemudian Udin juga suka belajar di taman. Kenapa? Yang pertama alasannya, the weather is nice. Yang kedua, the park is beautiful. Yang ketiga, it is a beautiful park. Oke, jadi sudah kita list. Sekarang kita pelajari apa lagi? Adalah language feature-nya. Apa saja language feature pada masing-masing statement ini? Perhatikan listnya tadi. List yang menyatakan good qualities. This park is shady. The flowers are colorful. There are butterflies there. The butterflies are pretty. There are garbage cans. Can keep this park clean. Ini menurut siswa-siswa yang ada di taman tadi. Nah, ini alasan Siti menyukai taman karena the park is shady. Kemudian the flowers are colorful, dan juga ini alasan Udin mengapa dia suka belajar di taman. The park is beautiful. It is a beautiful park. Nah, kita lihat language feature yang ada pada kalimat ini. Rata-rata kalimatnya adalah menggunakan to be are, dan to be is. Kecuali kalimat 6 ya, kalimat nomor 6 ini menggunakan modal auxiliaries. Nah, untuk modal auxiliaries nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Untuk menyebutkan karakteristik dan sifat, bentuk kalimatnya menggunakan kata kerja be. Jadi, yang digunakan di sini adalah to be ya. To be-nya adalah is atau are. Nah, kalimat seperti ini biasanya disebut dengan nominal sentence. Ya, kalimat nominal. Jadi, ini adalah bentuk dari kalimat nominal. Contohnya di sini, the flower are colorful. The flower-nya subjek, karena bunganya banyak, jadi ada s, maka to be yang digunakan adalah are. Nah, contoh yang menggunakan is, the park is beautiful. Karena tamannya satu, jadi to be-nya yang digunakan adalah is. Nah, kalimat seperti ini disebut nominal sentence. Jadi, nominal sentence adalah subjek tambah to be tambah adjective atau adverb atau noun. Jadi, sekali lagi, nominal sentence adalah kalimat yang menggunakan to be-nya, kata kerjanya adalah to be, is, atau are. Jadi, bisa kita formulakan sebagai berikut, subjek tambah to be tambah adjective atau adverb atau noun. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Buka halaman 103, ada beberapa gambar. Oke, gambar pertama itu ada conversation antara Lina dan juga Dayu di dalam kelas. Oke, wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Wow, kelas kamu sangat bersih dan rapi. Tidak ada yang kotor dan tidak ada yang berantakan. Terima kasih. Jawabnya. Kemudian percakapan kedua, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Lapangan sekolah kita sangat luas sekali. Kita dapat main badminton dan melakukan banyak aktivitas-aktivitas di sini. Yes, it is big enough for the activities.
Ya, ini cukup besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, gambar ketiga. Wow, your car is very nice, Siti. Yes, thank you. It is an old car, but it's very fast. Wow, mobilmu, your car, mobilmu sangat menyenangkan, Siti. Ya, terima kasih. Ini mobil lama, tapi larinya sangat kencang, sangat cepat ya. Nah, gambar berikutnya. The music is too loud. I can't study with this loud music. The music is too loud. Musiknya sangat keras sekali. Saya tidak dapat belajar dengan musik yang keras. Sorry, I will turn down the volume. Sorry, maaf, saya akan kecilkan volumenya ya. Oke, gambar terakhir. It is dark in here. I will open the curtain. Di sini sangat gelap. Ya. Saya akan buka gorden ya. Gorden ini namanya curtain. Oke, that's good idea. Ide yang bagus, kata Siti. Thank you. Sekarang kita lihat language feature pada percakapan tadi. Nah, oke, di sini ada kata your classroom, kelas kamu. Kemudian di sini juga ada our schoolyard, ya, lapangan sekolah kita. Nah, your classroom dengan our schoolyard menyatakan kepemilikan. Kelas ini miliknya kelas kamu, dan schoolyard ini kepemilikannya adalah our. Oke, kita lihat satu persatu. Your classroom, ya, kalimat kedua, kata kedua, our schoolyard. Ini menyatakan kepemilikan, ya, kata ganti kepemilikan. Ya, digunakan your, di sini our sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, hal ini kenapa digunakan kata ganti kepemilikan? Supaya tidak terjadi pengulangan nama berulang-ulang. Nah, jadi bisa diganti dengan your, dengan our. Apa saja kata kepemilikan dalam bahasa Inggris? Ini kita lihat. Untuk subjeknya I bisa diganti dengan my. Jadi bisa my classroom, kelas saya. Kalau subjeknya we, untuk adjective possessive pronouns-nya bisa diganti dengan our classroom, kelas kita. Kalau you bisa diganti dengan adjective possessive-nya adalah your classroom, kelas kamu. They mereka. Kemudian untuk kata ganti kepemilikannya their classroom, kelas mereka. Kemudian untuk he di sini, he dia laki-laki. Untuk kata ganti kepemilikannya his classroom, kelas dia. She adalah her classroom, kelas dia, dianya perempuan ya. Its, kalau ada kelas kucing ya, bisa kita ganti dengan its classroom, kelas dia. Oke. Untuk kata ganti kepemilikan atau disebut adjective possessive pronouns ini diletakkan sebelum noun, sebelum kata benda. Ini contohnya our schoolyard. Our adalah kata ganti kepemilikan, schoolyard adalah kata bendanya. Oke, cukup dipahami. Selanjutnya, kalimat-kalimat tadi kita bikin dalam list, ya, dalam tabel seperti ini. Pertanyaannya, what do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang benda-benda tersebut? Kemudian cara menjawabnya, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Dayu mengatakan kelas Lina adalah bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities. Nah, kalimat selanjutnya kita lanjutkan. Dayu says
city's car is very nice. Ya kan? Sesuai dengan gambar tadi. Yang keempat, Siti says it is an old car but it is very fast. Selanjutnya, Edo says Benny's music is too loud. Nomor 6, Lina says the room is dark. Siti says it is a good idea. Oke, nah dari yang kalimat ini ada cara, kita lihat cara menyatakan kepemilikan selain tadi dengan menggunakan possessive pronouns, sekarang dengan menggunakan apostrof. Oke, kata ganti kepemilikan menggunakan apostrof. Apa itu apostrof? Apostrof adalah koma yang di atas ini. Lihat, Lina's classroom artinya kelas Lina. Kemudian City's car artinya mobil Siti. Benny's music artinya musik Benny. Jadi selain dari cara tadi kalau menggunakan nama orang, nah di sini bisa menggunakan apostrof, tanda koma yang letaknya di atas, kemudian ditambah dengan S. Ini menyatakan kepemilikan. Jadi Lina's classroom, City's car, Benny music, dan lain-lainnya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang kata ganti kepemilikan. Kemudian tadi sebelumnya di awal juga sudah kalimat nominal atau nominal sentence. Pertama, nominal sentence menggunakan be, menggunakan to be ya. Kemudian kata ganti kepemilikan dengan menggunakan possessive pronouns. Kemudian kata ganti kepemilikan dengan menggunakan apostrof. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau komentar lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, my lovely student, cukup sampai di sini kelas kita hari ini. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.